Hari sudah sore. Matahari bergerak ke arah barat, namun masih bersinar sangat terang. Dia memilih memasuki istana saat ini untuk mengungkapkan ketulusannya. Faktanya, bagi master jiwa jahat seperti dia, siang hari memang mempengaruhinya, meski tidak terlalu besar. Didi didi. Alarm yang memekakan telinga berbunyi di seluruh istana tanpa peringatan apapun. Ye Shishui tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya menjadi dingin. Dia tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Su Tianran masih tidak akan melepaskannya. Dia telah memberinya kesempatan bagus, bahkan mungkin kesempatan terakhir. Namun, dia tetap membuat pilihan itu. Su Tianran, sangat bagus, sangat bagus. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk mempertahankan saya di sini. Saat dia tersenyum, Ye Shishui mengarahkan tangan kanannya ke langit dan berdiri tegak tanpa bergerak. Di belakangnya, proyeksi berwarna merah darah telah muncul secara diam-diam. Itu adalah jiwa bela dirinya, boneka iblis jiwa darah. Gelombang tekanan spiritual yang kuat menyebar dari tubuh Ye Shishui. Semua infrastruktur dalam radius 100 meter darinya langsung hancur. Dengan sangat cepat, sebidang tanah kosong yang luas terbentuk. Karena mereka sudah benar-benar berselisih, Ye Shishui tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, 4 berkas cahaya kuat melesat ke langit. Keempat pancaran cahaya ini dihadirkan sebagai pancaran sinar pelangi. Ketika mereka naik ke langit, mereka dengan cepat berkumpul menuju pusat sebelum berubah menjadi kubah besar yang menutupi seluruh istana kekaisaran di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya pelangi yang menyilaukan menutupi istana kekaisaran. Seolah-olah seberkas cahaya ilahi telah turun. Itu adalah perasaan yang ajaib, tapi ekspresi Ye Shishui tiba-tiba berubah. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9, pemahamannya tentang alat-alat jiwa sangat dalam, meskipun dia tidak terkenal sebagai penghasil alat-alat jiwa. Terlebih lagi, pancaran cahaya ini sangat familiar. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali alat jiwa array kompresi energi tinggi? Justru karena dia mengenalinya, dia sadar betapa menakutkannya mereka. Mereka mampu melindungi seluruh kota. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tetaplah manusia. Ketika sampai pada standar Ye Shishui, dia bahkan bisa menebak bahwa dewa memiliki kekuatan yang terbatas. Itu di luar standar manusia. Namun, kekuatan alat jiwa array kompresi energi tinggi dapat ditingkatkan tanpa batas. Tentu saja, mungkin dunia ini akan hancur jika kekuatan mereka ditingkatkan ke tahap di mana bahkan tanah tidak dapat menahannya lagi. Secara teori, jumlahnya tidak terbatas. Mungkin tidak terwujud dalam kenyataan, tapi itu pasti cukup untuk menghadapi Ultimate Douluo. Sosok-sosok mulai bermunculan dari dalam istana kekaisaran. Ada alat jiwa berbentuk manusia yang berwarna hitam pekat dan tekanan yang menakutkan, dan gelombang kekuatan jiwa yang sangat besar mulai menyebar. Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Itu adalah jempol tangan pembela bangsa. Itu sangat kuat. Selain mereka, banyak insinyur jiwa juga naik ke langit di sepanjang perimeter istana. Imperial Dragon, Evil Tyran, dan Fire Phoenix Soul Engineer Legion semuanya ada di sini. Lebih dari 2000 insinyur jiwa tingkat lanjut telah berkumpul di dalam istana kekaisaran. Seorang tetua melayang di udara di area paling tengah istana. Dia memelototi Ye Shishui. Kong. Ya. Ming. Ye Shishui meneriakkan satu kata demi satu kata. Kong Deming menatapnya dengan dingin. Penatua Ye, saya tahu bahwa kita akan bertengkar suatu hari nanti. Aku hanya tidak mengira itu akan terjadi secepat ini. Ye Shishui tertawa. Tawanya melengking, dan melukai telinga semua orang ketika mendengarnya. Ya. Sebenarnya aku sudah menduga hari seperti itu akan datang. Aku hanya tidak menyangka Su Tianran akan sepenuhnya mengabaikan ikatan masa lalu kami. Hehehehehe. Bukannya saya mengabaikan ikatan masa lalu kita. Hanya saja kami tidak punya hubungan masa lalu untuk dibicarakan. Selama bertahun-tahun, berapa banyak warga sipil yang dibunuh dengan kejam oleh Gereja Roh Kudus? Kali ini, Anda bahkan menyerang tentara, melukai moral prajurit saya. Kami bisa saja berhasil dalam satu tembakan, tapi mereka tidak punya pilihan selain kembali ke ibu kota karena serangan Anda. Penatua Ye, tahukah Anda berapa banyak kerugian yang ditimbulkan Gereja Roh Kudus terhadap kekaisaran? Saya tidak peduli dengan ikatan masa lalu kita. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, di mana Anda dan gereja Anda ketika Dubusi berada di ibu kota mencoba membunuh saya? Saya yakin Anda berharap saya mati saat itu. Kerajaan yang kacau lebih bermanfaat bagimu, bukan? Su Tianran berada dalam alat jiwa berbentuk manusia berwarna kuning keemasan saat dia melayang di udara. Di sekelilingnya setidaknya ada 10 insinyur jiwa kelas 9. Jusi setengah langkah di belakangnya. Senyuman Ye Shishui tidak hilang.
Jika Anda ingin mengutuk kami, Anda dapat mencari alasan apapun untuk melakukannya. Terlebih lagi, kami bahkan tidak dapat menjelaskan diri kami sendiri dengan jelas meskipun semua perbuatan kotor ini disalahkan pada kami, mengingat reputasi kami. Permaisuri Dewa Perang, taktikmu sungguh brilian. Aku hanya tidak tahu satu hal. Kapan gereja Roh Kudus telah menyinggung perasaanmu? Dia tidak melihat ke arah Sutianran, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Juzi. Juzi berkata, gereja Roh Kudus tidak menyinggung perasaan saya. Anda menyinggung tentara saya, warga negara saya, dan kedamaian kerajaan saya. Kejahatan tidak bisa ada di sebuah kerajaan yang akan mendominasi benua ini. Tidak peduli alasan apa yang Anda berikan, tidak penting lagi apakah gereja Roh Kudus yang menyerang kekaisaran. Lebih penting lagi, gereja Roh Kudus harus lenyap dari dunia ini selamanya. Itu pasti sudah tidak ada lagi. Ye Shishui tercerahkan. Sepertinya Yang Mulia masih ingin menghancurkan gereja. Saya mengerti. Formasi yang kuat. Bapak alat jiwa, Kong Deming, ada di sini. Ada juga banyak wajah dan insinyur jiwa yang familiar, hanya untuk berurusan dengan saya. Sepertinya Yang Mulia masih menganggapku sangat penting. Aku bersyukur. Satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah kalian semua menahan saya di sini hari ini? Jika aku pergi hari ini, aku akan menghancurkan satu kota setiap bulannya, dan menggunakan lebih banyak roh pembalas dendam untuk memperkuat diriku. Saya akan melakukan ini sampai kekaisaran benar-benar musnah. Saat dia tersenyum saat mengatakan semua ini, tidak ada yang mengira dia sedang menggertak. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Bagian yang menakutkan bukanlah kenyataan bahwa dia sedang histeris. Bagian yang menakutkan adalah ada sedikit rasionalitas meskipun dia sedang histeris. Ekspresi Sutianran berubah drastis. Jika Ye Shishui benar-benar melarikan diri hari ini, bencana akan menimpa kekaisaran. Dalam hatinya, dia sedikit menyesali keputusannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ultimate Douluo. Bahkan jika dia tidak bisa memanfaatkannya, dia seharusnya tidak menjadi musuhnya. Konsekuensinya sungguh di luar dugaan. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada ruang untuk menyesal. Apapun yang terjadi, rencananya harus dilanjutkan. Selain itu, Sutianran juga tidak berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kekaisaran Matahari Bulan membayar mahal untuk memasang jebakan ini. Penghalang pelindung yang dibentuk oleh 4 alat jiwa susunan kompresi energi tinggi dibuat agar Ye Shishui tidak bisa melarikan diri. Itu juga digunakan untuk mencegah Long Xiaoyao datang menyelamatkannya. Mereka bahkan telah mempertimbangkan mentalitas Long Xiaoyao ketika mereka membuat rencana ini. Bagaimanapun, dia bukanlah master jiwa jahat. Dia punya keuntungannya sendiri. Tidak peduli apa, dia tidak akan menyentuh warga biasa mengingat statusnya saat ini. Adapun bagaimana dia akan membalas dendam setelah Ye Shishui terbunuh, itu masalah lain. Zhu Xi telah memberitahunya bahwa Long Xiaoyao terluka parah setelah bentrokan di lembah gunung. Inilah sebabnya mengapa ini adalah kesempatan yang sangat langka dan tidak boleh dilewatkan. Kong Deming menghela nafas dan berkata, Ye Shishui, hanya dari kata-katamu sekarang, kamu layak mati. Hari ini, saya akan memulihkan keadilan atas nama surga. Aku akan menghancurkan boneka iblis jiwa darahmu. Saat dia berbicara, Kong Deming mengangkat tangannya ke arah Ye Shishui. Seberkas cahaya keemasan keluar. Ye Shishui mendengus dingin. Dia juga mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Kong Deming, dan seberkas cahaya merah darah melesat ke arahnya. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan muncul dari batas luar. Para insinyur jiwa mengumpulkan kekuatan mereka. Melawan Dewa Kematian Douluo, mereka harus memberikan segalanya. Inilah mengapa mereka harus menggunakan kekuatan apapun yang mereka miliki. Ketika lampu merah darah berada 5 meter dari Kong Deming, itu terhalang oleh lapisan cahaya keemasan. Teriakan roh pembalas dendam yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, tapi cahaya keemasan tidak tembus sama sekali. Sinar cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Kong Deming berubah menjadi lingkaran cahaya emas ketika jaraknya 5 meter dari Ye Shishui, dan hendak melingkari dirinya. Tubuh Ye Shishui tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dalam sekejap, dia lolos dari lingkaran cahaya. Halo itu mendarat di tanah dan menghilang tanpa jejak. Tawa melengking Ye Shishui bergema di seluruh istana. Boneka iblis jiwa darah di belakangnya bersinar terang, dan seberkas cahaya berdarah besar dilepaskan. Mereka berubah menjadi roh pembalas raksasa di udara yang bergegas ke segala arah. Setiap roh pembalas dendam berukuran sebesar kepala manusia. Ada 12 orang. Begitu mereka muncul, hujan berdarah sepertinya melanda seluruh istana. Mantra jiwa darah. Ini adalah teknik pamungkas yang membuat Ye Shishui terkenal. Setiap jiwa darah yang dia kembangkan menggunakan mantra ini telah dibudidayakan selama berabad-abad.
10.000 roh pembalas saling melahap satu sama lain, dan sisanya yang selamat menjadi jiwa darah. Jiwa darah ini bahkan harus memakan roh pembalas dalam waktu yang lama untuk menjadi lebih kuat. Saat jiwa darah baru saja terbentuk, ukurannya hanya sebesar kuku jari tangan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jiwa darah untuk mencapai ukuran kepala manusia? Tidak hanya ia harus melahap roh pembalas dendam, tapi ia bahkan harus melahap roh pembalas dendam dari individu yang kuat. Semakin kuat semangat balas dendam, semakin cepat jiwa darah tumbuh. Begitu jiwa darah tersebut beraksi, pembalasan mereka akan menyebabkan jiwa seseorang kehilangan kendali. Mereka yang budidayanya tidak cukup kuat bahkan mungkin mengalami jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh mereka sebelum dimakan. Jiwa-jiwa darah ini mendominasi dan kejam. Pertarungan baru saja dimulai, tapi Ye Shishui telah mengeluarkan skill terkuatnya. Ini menunjukkan bahwa dia siap mempertaruhkan nyawanya. Kong Deming menjadi serius saat melihat jiwa darah itu. Satu orang lawan satu. Kita harus menyegel mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Mereka masing-masing menembakkan seberkas cahaya keemasan, menjebak dua jiwa darah. 10 insinyur jiwa kelas 9 di sekitar Su Tianran dengan cepat berpencar. Mereka masing-masing mengeluarkan keterampilan terhebat mereka untuk mengendalikan satu jiwa darah. Ye Shishui tertawa dingin. Cahaya berdarah bersinar terang di matanya. Tiba-tiba, rambut panjangnya berubah menjadi merah darah. Boneka iblis jiwa darahnya melonjak ke dalam tubuhnya dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, dia tumbuh 2 kali lebih besar. Warna merah darah yang bening dan transparan di tubuhnya membuatnya tampak seperti diukir dari batu delima. Arus udara berdarah melonjak di udara dan menyebar seketika. Laut darah tanpa batas! Ye Shishui berteriak. Bangunan di sekitarnya langsung menguap ketika disentuh oleh laut darah tanpa batas yang mulai menyebar keluar. Tidak heran dia adalah seorang Ultimate Douluo dan guru jiwa jahat terkuat di Gereja Roh Kudus. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia masih berhasil melawan semua insinyur jiwa di sekitarnya. Seberapa yakinnya dia? Su Tianran meraung marah. Ada tongkat di tangannya, yang panjangnya hanya beberapa sentimeter. Ada permata pelangi seukuran kepalan tangan di atasnya. Dia mengangkat tongkat ini dan mengarahkannya ke Ye Shishui. Tiba-tiba, seberkas cahaya pelangi turun dari langit, menyerang ke arah Ye Shishui. Ini adalah kekuatan alat jiwa array kompresi energi tinggi. Dia telah menggunakan 4 alat jiwa array kompresi untuk melindungi orang-orang kekaisaran matahari bulan sebelumnya. Kali ini, dia menggunakan alat jiwa array kompresi kecil ini untuk menyerang. Ye Shishui tidak mengelak. Faktanya, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia membuat isyarat mengangkat. Tiba-tiba, lautan darah melonjak ke atas dan berubah menjadi perisai besar. Itu menghalangi sinar pelangi yang turun. Ledakan! Sebuah ledakan yang luar biasa terdengar. Gelombang kejut yang kuat segera menyebar. 11 insinyur jiwa kelas 9 segera melepaskan penghalang jiwa pelindung. Seiring dengan penghalang yang dilepaskan oleh para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, mereka berhasil memblokir gelombang kejut ini dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Ledakan mengerikan itu baru saja berakhir ketika serangkaian dentuman terus-menerus terdengar. Lautan darah terbalik dan dengan kuat menahan serangan sinar pelangi. Namun, mereka yang tajam dapat mengetahui bahwa lautan darah sedang menyusut. Itu menjadi lebih kecil di bawah serangan alat jiwa array kompresi energi tinggi. Seringai muncul di wajah Su Tianran. Bahkan Ultimate Douluo tidak memiliki peluang melawan alat jiwa array kompresi energi tinggi. Saat ini, dia sebagian besar mengandalkan alat jiwa array kompresi. Tugas utama para insinyur jiwa adalah melindungi dia dan Istana Kekaisaran. Rencana pembunuhan ini dianggap sebagai ujian pertama. Setelah sukses, mereka akan menginvestasikan lebih banyak uang untuk penelitian alat jiwa array kompresi energi tinggi. Ye Shishui sama sekali tidak menyadari bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah mengeluarkan lebih banyak uang untuk penelitian mereka tentang alat jiwa susunan kompresi energi tinggi daripada penelitian lainnya. Kong Deming memimpin penelitian, sementara 7 insinyur jiwa kelas 9 membentuk anggota inti tim peneliti. Jumlah sumber daya dan uang yang terkuras tidak dapat diukur dengan tepat. Inilah kekuatan teknologi alat jiwa. Sosok Ye Shishui tiba-tiba muncul di udara. Dia masih merah darah. Kong Deming langsung bergeser ke depannya, menghalanginya. Mereka bentrok. Kong Deming terlempar keluar, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, sementara Ye Shishui kembali ke langit. Kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditujukan padanya. Serangan terkait akan segera dilancarkan. Serangan terkait dari 3 legiun insinyur jiwa peringkat raja binatang lainnya masih baik-baik saja. Yang paling menakutkan adalah yang datang dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion.
Itu adalah sinar jiwa yang gelap gulita, setebal tong air. Kemanapun ia melewatinya, retakan dalam akan tertinggal di udara yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekspresi Ye Shishui sedikit berubah saat dia merasakan kekuatan sinar jiwa ini. Itu tidak lebih lemah dari serangan yang ditembakkan oleh alat jiwa array kompresi. Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon sebenarnya sangat kuat. Tidak heran Su Tianran berani menyentuhku. Memikirkannya adalah satu hal. Mengatasinya adalah hal lain. Lampu merah menyala, dan 3 jiwa darah melepaskan diri dari pengekangan mereka. Mereka masing-masing memblokir satu serangan terkait dari masing-masing dari 3 legiun insinyur jiwa peringkat Raja Binatang. Ketiga jiwa darah itu berteriak dengan tragis, tetapi 3 serangan terkait berhasil dilawan. Dan Ye Shishui secara langsung menahan serangan dari legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan sendiri. Dia dipukul. Su Tianran sangat senang. Dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya serangan terkait legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Itu tidak bisa dilawan oleh manusia. Bahkan seorang Ultimate Douluo tidak dapat melakukannya. Jika Kong Deming menilainya, dia bahkan akan mengklaim bahwa insinyur jiwa kelas 10 tidak akan mampu memblokir serangan semacam itu. Jika bahkan Ultimate Douluo tidak berdaya, mungkin hanya dewa yang bisa menolaknya. Apakah Ye Shishui sudah mati? Cahaya berdarah menghilang, tersebar dan menghilang di udara, tidak ada jejak yang tersisa. Ye Shishui bahkan tidak berteriak. Tapi, apakah dia benar-benar mati? Hati-hati! Dia belum mati! Kong Deming tiba-tiba berteriak. Setelah ini, jiwa darah yang awalnya ditahan oleh insinyur jiwa kelas 9 tiba-tiba meledak dan berubah menjadi hujan darah. Ye Shishui sepertinya terlahir kembali dari hujan darah ini. Dia menekankan telapak tangannya ke langit. Insinyur jiwa kelas 9 itu mulai bersinar dengan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah penghalang pelindung yang diaktifkan. Namun, cetakan telapak tangan berwarna merah darah masih muncul di saat berikutnya. Seluruh dadanya roboh. Dia memuntahkan darah segar dan terbang kembali. Di udara, jiwa darah terpisah dari tubuh Ye Shishui dan melahap roh dan jiwa pembalasan yang muncul setelah dia meninggal. Tubuh Ye Shishui langsung bersinar terang dengan cahaya merah darah. Gelombang energi darah yang kuat tersedot ke dalam tubuhnya. Insinyur jiwa kelas 9 itu berubah menjadi abu, berhamburan di udara. Tekanan yang mengerikan segera meningkat, dan cahaya berdarah yang kuat bersinar di langit. Seorang insinyur jiwa kelas 9 telah meninggal begitu saja. Selain itu, kekuatannya juga semakin meningkatkan kekuatan Ye Shishui. Ini adalah kemampuan mengerikan yang dimiliki oleh Ultimate Douluo yang jahat. Bahkan serangan terkait yang mengesankan tidak dapat membunuhnya. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh insinyur jiwa kelas 9. Namun, Kong Deming memperhatikan bahwa sekarang hanya ada 11 jiwa darah. Terbukti, serangan legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon tidak sepenuhnya sia-sia. Serangan mengerikan dilancarkan selanjutnya. Seberkas cahaya kuat turun. Cahaya pelangi terbentuk di langit sekali lagi. Itu adalah serangan kedua dari alat jiwa array kompresi. Wajah Su Tianran sedikit berkerut. Sama seperti Ye Shishui yang tidak tahu bahwa dia sekuat ini, dia juga tidak menyangka Ultimate Douluo begitu menakutkan dengan kekuatan penuh. Ketika Ye Shishui terjebak dalam situasi hidup dan mati, dia masih berhasil dengan mudah membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9 di bawahnya. Ye Shishui mengerang, dan tubuhnya langsung berubah menjadi merah darah. Saat cahaya pelangi itu mendarat, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang sekali lagi. Setelah ini, jiwa darah lainnya meledak. Sama seperti sebelumnya, dia membenturkan telapak tangannya ke dada insinyur jiwa kelas 9. Seolah-olah dia baru saja memukul sepotong tahu. Insinyur jiwa kelas 9 itu terbunuh begitu saja. Energi darah dan jiwanya dilahap. Meskipun jiwa darahnya berkurang satu karena ini, aura Ye Shishui menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mantra spesial macam apa ini? Mengapa ini sangat menakutkan? Meskipun dia memiliki jiwa darah yang semakin sedikit, sepertinya dia mengumpulkan kekuatannya. Ini menakutkan, karena tidak ada yang bisa melihat di mana batasannya. Paksa jiwa-jiwa darah itu pergi. Paksa mereka masuk. Serang! Kong Deming memerintahkan dengan keras. Tidak ada yang tahu titik lemah Ye Shishui. Mereka hanya bisa mencobanya. Sejak awal, dia tidak berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh Ultimate Douluo. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan persiapan seberat itu. Saat ini, mereka hanya bisa mencoba memperpanjang pertarungan. Hanya dengan cara inilah mereka bisa membuatnya lelah. Ye Shishui mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi proyeksi darah yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menyapu ke segala arah.
Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan yang hendak melepaskan serangan terkait mereka langsung kehilangan target. Hampir mustahil untuk menguncinya sekarang. Namun, banyak lapisan penghalang pertahanan yang saling terkait masih sangat efektif. Mereka berhasil memblokir serbuan cahaya berdarah tersebut. Insinyur Jiwa kelas 9 di dalam penghalang juga mengambil kesempatan ini untuk mundur ke tepi penghalang. Saat cahaya berdarah menghilang dan Ye Shishui muncul kembali, penghalangnya menyusut. Ini adalah langkah terpadu yang dilakukan oleh sisa Insinyur Jiwa kelas 9 di bawah Kong Deming. Saat tekanan besar masuk, kekuatan menakutkan meningkat. Insinyur Jiwa kelas 9 langsung bergeser. Mereka pindah ke perimeter luar tepat ketika Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan menarik kembali pertahanan terkait mereka. Rencana awalnya adalah membunuh Ye Shishui dalam satu gerakan. Sekarang mereka tidak bisa melakukan itu lagi, mereka hanya bisa mengurasnya secara perlahan menggunakan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ini adalah rencana cadangan. Dalam rencana cadangan ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membantu semua orang mundur. Dua Insinyur Jiwa kelas 9 sudah mati. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Kekaisaran Matahari dan Bulan. Pembuluh darah sudah terlihat di dahi Su Tianran. Jika bukan karena takut alat jiwa array kompresi energi tinggi akan terlalu panas, dia pasti sudah menyerang tanpa henti sekarang. Ye Shishui melayang di udara dan menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. Masih ada 10 jiwa darah yang mengelilinginya. Roh pembalasan dari dua Insinyur Jiwa kelas 9. Barang bagus. Namun, Insinyur Jiwa hanya akan menjadi Insinyur Jiwa. Kekuatan jiwa mereka masih jauh dari judul Do Uluo yang sebenarnya. Itu sangat disayangkan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Para Insinyur Jiwa yang mengawasinya sangat marah. Ye Shishui dengan dingin menatap Su Tianran, teruslah menyerang jika kamu ingin membunuhku. Saya akan melihat seberapa besar Anda bersedia berkorban. Sayang sekali Anda mungkin tidak berhasil. Saat dia berbicara, dia mulai turun. Dia menekankan telapak tangannya ke tanah. Cahaya berdarah yang kuat menyebar ke seluruh tanah. Ledakan yang memekakan telinga mulai bergema di seluruh istana kekaisaran. Ekspresi Su Tianran dan Kong Deming berubah. Mereka tahu apa yang diinginkan Ye Shishui. Dia tidak bisa mengatasi pertahanan udara mereka, dan karena itu mustahil baginya untuk melarikan diri. Namun, bahkan alat jiwa array kompresi tidak dapat menutupi tanah. Meskipun pertahanan darat di istana masih sangat mengesankan, itu belum cukup baik. Setidaknya, mereka tidak cukup baik untuk menghentikan ultimate Do Uluo. Tanah berguncang. Tanah di bawah Wu Yuhao dan Tang Wutong juga berguncang pada saat bersamaan. Mereka tidak lagi berada di toko. Mereka berada di jalanan. Sama seperti banyak warga sipil, mereka melihat pelangi bersinar di langit. Tentu saja warga sipil tidak tahu apa yang terjadi. Bagi mereka, hal seperti ini sangat umum terjadi di Kekaisaran Matahari Bulan. Teknologi alat jiwa tersebar luas di sini. Wu Yuhao mengerutkan alisnya. Dari sudut pandangnya yang tinggi di langit, dia bisa melihat banyak hal. Namun, kekuatan spiritualnya tidak bisa memasuki penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa susunan kompresi. Dia hanya bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Saat tanah berguncang, dia secara kasar bisa menebak apa yang sedang dilakukan Ye Shishui. Ya, tanah mungkin satu-satunya jalan keluarnya. Tapi apakah Su Tianran benar-benar tidak siap menghadapi ini? Bukan tidak mungkin untuk melepaskan penghalang jiwa pelindung di bawah tanah, meskipun itu membuang banyak waktu. Selain itu, akan sangat sulit untuk dikendalikan. Bisakah ia menolak ultimate Do Uluo? Tang Wutong menoleh untuk melihat Wu Yuhao. Dia bertanya, siapa yang Anda harap akan memenangkan pertarungan ini? Su Tianran. Wu Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Tang Wutong tercengang. Apakah kamu tidak bersimpati pada penatua Ye setelah mendengarkan cerita Long Xiaoyao sebelumnya? Ya, jawab Wu Yuhao, tapi saya tetap berharap Ye Shishui dibunuh. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Dapatkah Anda membayangkannya? Apa yang akan terjadi jika ultimate Do Uluo yang marah dan jahat lolos? Meskipun saya tidak menyukai Kekaisaran Matahari Bulan, saya tidak ingin melihat warga sipil yang tidak bersalah terbunuh. Itu sebabnya Ye Shishui harus mati. Jika dia benar-benar lolos, kita harus mempertaruhkan segalanya untuk membunuhnya. Meskipun kita akan menimbulkan kemarahan Elder Long, kita harus melakukannya. Wu Yuhao sangat keras kepala dengan kata-katanya. Dia tidak ragu sama sekali. Tang Wutong mengangguk dalam diam dan berkata, pertarungan telah berlangsung selama beberapa waktu. Mengapa tidak ada orang dari Gereja Roh Kudus yang datang untuk membantu Ye Shishui? Apakah mereka benar-benar takut mati? Wu Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini pasti pengaturan Ye Shishui.
Lebih mudah bagi satu orang untuk melarikan diri. Jika gereja Roh Kudus ada di sini, dapatkah mereka melawan 4 legiun insinyur jiwa? Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri untuk mati. Gereja Roh Kudus telah menderita kerugian besar baru-baru ini. Ye Shishui pasti menyuruh mereka pergi dulu sebelum dia sendiri yang memasuki istana. Itu sangat disayangkan. Hingga saat ini kami masih belum mengetahui di mana markas mereka. Kalau tidak, kita bisa menemukan banyak peluang untuk bergerak jika kita pergi ke sana sekarang. Pada saat ini, seberkas cahaya hitam tiba-tiba mendarat di depan Huo Yuhao. Dia mengangkat tangannya untuk meraih sorotan cahaya itu. Itu adalah selembar kertas hitam dengan kata-kata dalam semacam pigmen putih. Ketika dia melihat kata-kata di atasnya, Huo Yuhao tercengang. Dia segera memegang tangan Tang Wutong dan berbalik sebelum pergi. Di dalam istana, tanah baru berhenti bergetar setelah sekitar 1 menit. Sebuah depresi besar sedalam lebih dari 100 meter telah muncul. Itu berlubang di bawah istana. Ketika Ye Shishui menggunakan serangan telapak tangannya, seluruh gua segera terbentuk. Ye Shishui melompat turun tanpa ragu-ragu. Karena itu, dia membayar harga 2 jiwa darah. Meskipun mungkin ada jebakan di bawah tanah, geografi di bawah tanah membingungkan. Dia hanya punya kesempatan untuk melarikan diri jika dia memanfaatkan kebingungan ini. Inilah sebabnya dia harus menghadapi pengaturan apapun yang dibuat Su Tianran di bawah tanah. Su Tianran menghela nafas dan dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah Ye Shishui melarikan diri ke bawah tanah. Setelah ini, senyuman licik muncul di wajahnya. Saat dia melambai, cahaya pelangi di langit tiba-tiba tersebar. Segera, dia terbang menuju langit bersama Juzi. Bukan hanya dia. Kong Deming, insinyur jiwa kelas 9 dan 4 legiun insinyur jiwa semuanya bangkit. Sesosok hitam muncul di langit. Ia melompat ke istana tanpa ragu-ragu. Raungan naga bernada rendah terdengar segera setelah ini. Su Tianran dengan jelas memperhatikan sosok hitam ini, tetapi dia tidak menghentikan siapapun untuk membiarkan sosok itu masuk. Sebaliknya, senyum lebar muncul di wajahnya. Cahaya pelangi bersinar sekali lagi. 4 alat jiwa array kompresi berenergi tinggi mengeluarkan sinar cahaya yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kali ini, bahkan bagian bawah tanah istana ditutupi cahaya pelangi. Boom, sebuah ledakan bergema di bawah tanah. Seberkas cahaya menyala. Ye Shishui terlempar ke udara oleh pancaran cahaya ini. Dia tidak berhasil melarikan diri. Su Tianran tertawa, Ye Shishui, kamu pasti tidak mengharapkan ini. Aku mengorbankan istanaku untuk berurusan denganmu. Saya jelas menyadari harga yang harus dibayar untuk membunuh Anda. Saya menguras tenaga Anda untuk memaksa Anda mengambil risiko. Jika tidak, bagaimana jika Anda memiliki kemampuan khusus lainnya? Itu sebabnya ini akan menjadi kuburanmu. Anda pasti tidak bisa menebak tujuan sebenarnya dari 4 alat jiwa array kompresi saya. Mereka akan menjadi peti matimu. Ini untuk melindungi kota Radian dan mencegah runtuhnya istana mempengaruhi apapun di kota. Hanya saja aku tidak menyangka Long Xiaoyao begitu dekat denganmu. Ini adalah akhir terbaik. Selamat tinggal, Dewa Kematian Douluo. Pergi dan temukan Dewa Kematianmu dan Dewa Naga Douluo. Ini bagus. Saat dia berbicara, Su Tianran menekan tombol di bagian bawah tongkatnya. Seluruh istana bergetar sedikit. Setelah ini, cahaya oranye merah dilepaskan dari bawah tanah. Cahaya ini sangat lemah pada awalnya. Itu hanya muncul dari celahnya. Namun, celah itu segera menjadi semakin besar. Cahayanya juga menjadi semakin besar. Cahaya oranye merah dan cahaya pelangi dari alat jiwa array kompresi berpotongan. Suara gemetar kecil bergemuruh. Penting untuk diketahui bahwa ini terjadi bahkan setelah ada alat jiwa array kompresi untuk melindungi kota. Seberapa dahsyatkah gempa yang menyebabkan hal ini? Huo Yuhao dan Tang Wutong bahkan belum keluar dari kota Radian, tetapi mereka berbalik pada waktu yang hampir bersamaan. Apa yang mereka lihat hanyalah bola lampu besar berwarna oranye merah yang muncul dari istana kekaisaran. Huo Yuhao langsung menjadi pucat. Jahat. Su Tianran benar-benar kejam. Dia menggunakan istananya untuk menghadapi Dewa Kematian Douluo. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Elder Long. Ayo kembali. Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan berlari kembali tanpa ragu-ragu. Kondisi Long Xiaoyao tidak diketahui, tapi Ye Shishui pasti hancur. Ini adalah pukulan mematikan bagi Su Tianran. Dia pasti sangat percaya diri. Saat ini, alur pemikiran Huo Yuhao benar-benar jelas. Dia akhirnya mengerti bagaimana Su Tianran berhasil menipu Ye Shishui. Istana Kekaisaran benar-benar jebakan. Cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 pasti telah dipasang di dalam istana. Mengenai berapa banyak dari mereka, dia tidak yakin.
Namun, pasti ada lebih dari satu atau dua jika mereka ingin membunuh Ultimate Douluo. Dari awal hingga akhir, alat jiwa array kompresi hanyalah sebuah gertakan. Perhatian Ye Shishui tertuju pada kemampuan mereka. Mereka memang sangat kuat. Namun, mereka nyaris tak terkalahkan dalam hal bertahan. Ketika mereka digunakan untuk menyerang, sepertinya mereka masih memiliki kekurangan. Namun, Su Tianran menggunakannya untuk bertahan. Pada saat yang sama, ledakannya menjadi lebih dahsyat karena terbatas. Dewa kematian Douluo pasti sudah mati. Tidak heran dia merasakan krisis yang begitu kuat ketika dia mendekati istana kekaisaran. Jika dia dan Tang Wutong ada di istana, mereka juga akan hancur. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri tepat waktu, mereka masih akan dikepung oleh kekaisaran matahari bulan. Ini membuktikan bahwa indranya sangat akurat. Tidak memasuki istana menyelamatkan dia dan Tang Wutong. Cahaya oranye merah semakin kuat. Bahkan cahaya matahari tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika seseorang melihat dari atas, dia akan melihat ada matahari ekstra di inti kota radian. Itu adalah matahari yang bersinar dengan cahaya merah pekat. Matahari ini menyilaukan, namun dipenuhi dengan kematian. Su Tianran sudah terbang tinggi. Meskipun rencananya sangat mudah, dan peralatan jiwa mampu menahan ledakan, dia tetap terbang tinggi. Tidak ada salahnya dia berhati-hati, dan ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sangat baik. Zhu Zi berada di belakang Su Tianran. Rencana ini telah dikonsep oleh mereka berdua. Tentu saja, Su Tianran sudah memiliki rencana ini selama ini. Dia hanya membantunya memperbaiki dan menyempurnakannya. Justru karena rencana inilah Su Tianran dapat berkomitmen penuh pada keputusannya. Rencananya telah berjalan dengan sempurna, dan bahkan naga suci ke-8 pun terperangkap di dalamnya. Kedua Ultimate Douluo dari Gereja Roh Kudus telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Gereja Roh Kudus telah selesai. Bahkan jika orang-orang mereka yang tersisa dapat melarikan diri, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Tanpa dua Ultimate Douluo, Gereja Roh Kudus tidak lagi mampu mengancam kekaisaran matahari bulan. Tidak akan terlalu sulit untuk memusnahkan para master jiwa jahat yang tersisa. Saat ini, Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran masih berada di sisi Su Tianran, melindunginya. Sisa dari 3 Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang tersebar di langit di atas istana. Semua alat jiwa pengawasan mereka terkunci di area ini. Jika Naga Suci ke-8 dan Dewa Kematian Douluo entah bagaimana mampu bertahan dari serangan mereka, mereka akan menerima pukulan dahsyat terakhir dari Legiun Insinyur Jiwa ini. Ini adalah langkah terakhir dari rencana Su Tianran. Sejumlah besar pasukan berkumpul menuju istana dari segala arah. Warga sipil telah dikawal keluar saat pasukan memastikan tidak ada pelanggar yang memasuki istana saat ini. Huo Yuhao dan Tang Wutong tentu saja merupakan pengecualian. Di bawah perlindungan tiruannya, mereka dapat memasuki area tertutup dengan mudah. Cahaya oranye terang masih bersinar saat ini. Jelas sekali betapa dahsyatnya ledakan itu. Huo Yuhao pasti tidak ingin mencoba melawan kekuatan dahsyat dalam ledakan itu. Suhunya harus setidaknya beberapa ribu derajat Celcius. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuh manusia. Bahkan Douluo transenden es tertinggi seperti dia tidak akan mampu menahan panas itu. Rencana yang kejam. Zhu Zi, apakah ini rencanamu atau rencana Su Tianran? Zhu Zi juga melihat ledakan dari udara. Seperti Su Tianran, dia juga mengungkapkan senyuman. Namun, senyumannya lebih hangat daripada tawa dingin yang diberikan Su Tianran. Semua personel penting di istana, termasuk putra Zhu Zi, telah dievakuasi. Mereka hanya meninggalkan beberapa pelayan dan penjaga untuk mengelabui Dewa Kematian Douluo. Pada akhirnya, ada beberapa orang yang harus mati bersama Dewa Kematian Douluo. Keduanya harus mati. Jika mereka ingin hidup, Huo Yuhao harus menghadapi mereka dalam waktu dekat. Zhu Zi tahu bahwa Dewa Kematian Douluo tidak akan pernah membiarkan Huo Yuhao pergi. Demikian pula, Huo Yuhao tidak akan pernah membiarkannya pergi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah salah satu dari mereka harus mati. Yuhao, sekarang aku telah mengalahkan 2 musuhmu yang paling kuat, kamu seharusnya lebih aman. Setelah mengetahui bahwa pria yang dicintainya sekarang berada dalam keadaan yang jauh lebih aman, Zhu Zi sangat bahagia. Namun, ada sedikit kepahitan yang dimasukkan ke dalam kebahagiaannya. Alasannya adalah Huo Yuhao tidak akan pernah benar-benar menjadi miliknya. Namun, dia tetap senang bisa melakukan sesuatu untuknya. Ini benar meskipun dia tahu bahwa dia tidak ingin dia membantunya. Zhu Zi selalu menikmati memecahkan masalah melalui cara yang paling sederhana. Dia senang karena masalah Gereja Roh Kudus akan segera berakhir. Meskipun demikian, sangat disayangkan Su Tianran tidak mengalami banyak kerugian akibat insiden ini. Masih ada beberapa master jiwa dan insinyur jiwa yang kuat di sekitarnya.
Tentu saja, rencana kedua Juzi akan segera terungkap. Itu adalah rencana brilian untuk menghancurkan dua Ultimate Douluo dengan mengorbankan istana. Tanpa istana, tidak akan ada alat jiwa susunan kompresi energi tinggi. Pada saat yang sama, 4 alat jiwa susunan kompresi energi tinggi di sekitar kota Radian telah digunakan untuk memastikan ledakan di dalam istana tidak meratakan seluruh kota. Ini adalah contoh sempurna dari skema yang bagus. Juzi telah berhasil menggabungkan apa yang ingin dia capai dan apa yang pasti akan terjadi bersama dalam rencananya. Dia mampu menjadi orang benar sambil menipu lawannya ke dalam perangkapnya. Sepertinya kekuatan takdirlah yang memicu rencananya. Setelah melihat betapa sukses rencananya, Juzi tidak bisa menahan senyumnya lebih lebar. Meski pria itu tidak akan pernah menjadi miliknya, masih ada orang lain yang akan selalu menjadi miliknya. Dia tidak lain adalah putranya. Nama putranya, Yunhan, memiliki hubungan khusus dengan nama Huo Yuhao. Karakter Yu dalam nama Yuhao seperti hujan ke awan di Yunhan. Gabungan Hao dan Han berarti keluasan. Su Tianran tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan istrinya saat ini. Saat ini, tubuhnya dipenuhi adrenalin. Dia sangat bersemangat untuk mengalahkan dua Ultimate Douluo. Ini jelas merupakan yang pertama bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Bagaimanapun, Du Buxi tidak dibunuh olehnya. Dia telah bunuh diri. Selain itu, dia bukanlah Ultimate Douluo. Kali ini, prestasinya pasti akan tercatat dalam sejarah. Dia akan dihormati oleh generasi mendatang. Hahaha. Su Tianran tertawa terbahak-bahak hingga membuat takut Juzi yang berada di sisinya. Sekarang gereja Roh Kudus telah dihancurkan, inilah waktunya bagi kita untuk fokus pada Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling. Juzi, aku akan memberimu waktu 1 tahun untuk mengatur kembali pasukan kita dan mengisi kembali mereka dengan peralatan, tenaga, dan perbekalan. Setahun kemudian, kamu akan berangkat sebagai marsekal dan menaklukkan seluruh benua untukku. Aku ingin seluruh benua Douluo gemetar di bawah kaki kita dan bergidik di bawah cahaya alat jiwa kita. Setelah kekaisaran terakhir dihancurkan, kita akan mengganti nama benua Douluo menjadi benua Matahari Bulan. Tapi aku tidak akan menghancurkan Akademi Shrek. Meskipun mereka telah melawanku, mereka tetap menjadi puncak dan tempat suci bagi semua master jiwa. Pada akhirnya, aku juga seorang master jiwa. Setelah kita menaklukkan seluruh benua, aku akan membuat akademi tunduk pada kita. Ketika itu terjadi, aku akan mengenakan seragam akademi dan menghadiri pelajaran di sana. Bagaimanapun, ini adalah impian masa kecilku. Aku kemudian akan menamainya Akademi Kekaisaran Matahari Bulan, dan menjadikannya yakin itu akan tetap menjadi bagian dari kerajaan kita selamanya. Mereka akan memastikan bahwa kita tetap menjadi kerajaan yang kuat sepanjang sisa sejarah. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Para insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion bersorak serempak. Semua orang bisa melihat kegembiraan dan antisipasi di mata Su Tianran. Seolah-olah dia telah melihat seluruh benua sujud di hadapannya. Meskipun Kong Deming berdiri diam di belakang Su Tianran, matanya berbinar-binar dengan kegembiraan yang sama seperti mata Su Tianran. Pada akhirnya, setiap warga Kekaisaran Matahari Bulan akan senang dengan apa yang baru saja dia katakan. Cahaya oranye terang tidak mulai memudar hingga 15 menit berlalu. Meski begitu, itu memudar dengan sangat lambat. Di sisi lain, penghalang multiwarna yang dibentuk oleh 4 alat jiwa arai kompresi energi tinggi sudah menjadi sangat redup. Itu menjadi sangat tipis sehingga warnanya hampir tidak terlihat lagi. Ledakan di dalam penghalang itu terlalu menakutkan. Itu sangat kuat sehingga penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa arai kompresi energi tinggi hampir hancur di bawah kekuatannya. Juzi, kamu benar mengarahkan sejumlah besar energi dari alat jiwa susunan kompresi energi tinggi di luar kota. Meskipun ini berarti alat jiwa susunan kompresi energi tinggi di luar kota perlu diisi ulang dalam waktu lama, hal ini memungkinkan kami mencapai tujuan kami. Jika kita gagal menahan ledakan tersebut, saya yakin kita akan kehilangan setidaknya sepertiga dari kota Radian. Sepertinya Anda telah memberikan kontribusi besar lagi. Katakan padaku, bagaimana aku harus memberimu hadiah? Juzi tersenyum dan menjawab dengan sopan, selama Yang Mulia mengizinkan saya untuk tinggal di sisi Anda dan menyaksikan Anda berhasil menaklukkan seluruh benua, itu sudah cukup bagi Juzi. Hahaha. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Su Tianran tertawa lagi. Faktanya, sudah lama sekali dia tidak merasa begitu senang dan bahagia. Dia bahkan belum pernah begitu bersemangat ketika dia naik tahta. Alasannya adalah dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Sebelumnya, Su Tianran tidak mampu menguasai seluruh wilayah di hadapannya. Sekarang, dia benar-benar kaisar terkuat di seluruh benua. Dia tidak hanya mampu mengendalikan urusan dalam negeri kekaisarannya,
Tetapi dia juga mampu mendapatkan dukungan dan rasa hormat dari para menteri dan jenderalnya. Sekarang dia telah menaklukkan kekaisaran jiwa surgawi dan menjatuhkan dua ultimate Douluo yang terus-menerus mengganggunya, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Dia tidak ingin lagi menekan emosinya. Ini karena tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa menanyainya. Dia benar-benar ingin menjadi kaisar pertama dan terkuat di seluruh benua. Su Tianran sangat bersemangat dengan kata-kata Juzi sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Jika bukan karena kakinya, dia pasti akan pindah bersama pasukannya dan menyaksikan aksi gemilang pasukannya menginjak-injak kerajaan lain dengan matanya sendiri. Saat cahaya oranye terang terus memudar, dia perlahan bisa melihat situasi di dalam penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa susunan kompresi energi tinggi. Area yang diselimuti oleh penghalang tampak sangat bersih. Sepertinya tidak baru saja mengalami ledakan besar. Faktanya, seluruh tanahnya berkilau bersih. Itu karena tidak ada lagi tanah. Yang tersisa hanyalah kawah raksasa. Lava merah panas mengelilingi kawah yang sangat dalam. Cairan api masih mengalir di dalam kawah, memperdalamnya. Karena suhu lava yang tinggi, cahaya di dalam penghalang itu berubah bentuk dan bengkok. Apa yang awalnya merupakan istana sekarang hanya terdiri dari 4 alat jiwa susunan kompresi energi tinggi di 4 sudut kompleksnya. Hanya itu yang masih utuh setelah ledakan. Namun, bahkan alat jiwa itu mulai terbakar. Jejak asap hitam terlihat keluar dari mereka. Tampak jelas bahwa mereka mulai rusak karena energi besar yang dilepaskan oleh ledakan tersebut. Su Tianran tidak merasa bahwa menukar istananya dengan dua ultimate Douluo adalah hal yang buruk. Ini adalah kerugian yang pasti bisa dia tanggung. Namun, tidak dapat disangkal bahwa itu adalah ledakan yang luar biasa. 10 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 telah digunakan. Kedua ultimate Douluo seharusnya senang dengan bagaimana kematian mereka dirayakan. Ke-10 peluru meriam jiwa yang dia memiliki tipe yang sama. Semuanya berenergi tinggi, sangat eksplosif, dan melepaskan panas. Hanya satu dari mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan kota normal. Orang hanya bisa membayangkan suhu dan kekuatan ledakan yang dilepaskan oleh 10 peluru meriam jiwa stasioner yang dikompresi dalam area kecil ini. Dewa bahkan mungkin tidak bisa selamat dari ledakan ini. Su Tianran sangat senang melihat semuanya terjadi. Sekarang, yang perlu dilakukan hanyalah membereskan kekacauan itu. Ledakan! Ledakan keras terdengar dari dalam penghalang. Sepertinya salah satu alat jiwa array kompresi energi tinggi akhirnya menyerah dan meledak. Itu mengeluarkan asap hitam pekat ke udara saat penghalang cahaya multiwarna memudar. Setelah itu, reaksi berantai terjadi ketika 3 alat jiwa array kompresi energi tinggi lainnya meledak satu demi satu. Lebih banyak asap hitam dilepaskan ke udara. Sepertinya semuanya hancur akibat ledakan tersebut. Namun, tujuan mereka telah terwujud. Pada akhirnya, Kekaisaran Matahari Bulan telah membayar harga yang mahal untuk menjatuhkan dua ultimate Douluo. Mereka telah kehilangan 2 insinyur jiwa kelas 9, sejumlah besar penjaga dan pelayan di dalam istana, 4 alat jiwa susunan kompresi energi tinggi terbaru, dan 10 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Nilai dari benda-benda ini akan cukup untuk membangun sebuah kota besar dari awal. Namun, Su Tianran masih sangat senang. Lagi pula, kedua ultimate Douluo akan mampu menghancurkan lebih dari satu kota besar jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Tanpa penghalang warna-warni, panas dari ledakan langsung melonjak dan tersebar ke segala arah. Pada saat itu, suhu sekitar di seluruh kota Radian sepertinya telah meningkat cukup banyak. Tempat-tempat yang dekat dengan istana menjadi sangat terik. Hal ini tidak bisa dihindari. Untungnya, Su Tianran telah bersiap untuk ini. Dia telah mengorganisir sebuah tim untuk memproyeksikan pancaran air ke dalam kawah besar di dalam istana. Uap dalam jumlah besar dikeluarkan pada saat itu. Benar-benar pemandangan yang mengesankan untuk disaksikan. Su Tianran, yang masih melayang di udara, tersenyum pada Juzi dan berkata, saat kita membangun kembali istana, tidak perlu lagi melakukan penggalian. Sekarang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Faktanya, tembok bawah tanah seharusnya menjadi sangat kuat sekarang karena telah terpanggang oleh panas. Tiba-tiba, suara bip alarm terdengar. Suara itu segera mengingatkan semua insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion yang mulai menurunkan kewaspadaan mereka. Mereka langsung mengaktifkan penghalang pertahanan terkait untuk melindungi Su Tianran, Juzi, dan yang lainnya. Keamanan Kaisar adalah yang paling penting. Apa yang sedang terjadi? Seru Su Tianran. Yang mulia, kami telah mendeteksi fluktuasi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual dari kawah. Fluktuasinya sangat besar, dan menyelimuti seluruh istana. Salah satu insinyur jiwa melapor ke Su Tianran.
Sekarang Kekaisaran Matahari Bulan telah memasang alat pengintai jiwa di atas istana. Mereka dapat mendeteksi pergerakan atau perubahan apapun secara instan. Su Tianran tampak frustrasi dengan berita itu. Menyerang. Saya ingin kalian semua melancarkan serangan habis-habisan ke istana. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika kedua Ultimate Douluo masih hidup. Tiba-tiba, uapnya berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Kepingan salju besar mulai menari di atas istana, dan auranya yang sangat dingin mengusir panas terik yang memancar dari kawah. Pada saat yang sama, mereka mencegah alat pengawas jiwa memantau peristiwa yang terjadi di dalam kawah. Serangkaian ledakan keras terus terdengar di udara saat kawah di dalam istana menjadi lebih dalam dengan serangan yang dilemparkan ke dalamnya oleh para insinyur jiwa. Segala macam cahaya dari ledakan menghancurkan kepingan salju saat kota radian bergetar di bawah kekuatan ledakan dari Imperial Soul Engineer Legion. Jusi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya saat melihat ini. Dia secara alami mengenali kepingan salju itu. Bodoh! Mengapa kamu ada di sini sekarang? Apakah kamu benar-benar mencoba menyelamatkan Dewa Kematian Douluo? Mengapa? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan memberikan jawabannya. Alasannya adalah dia dan Tang Wutong telah menghilang dengan dua Ultimate Douluo ketika meriam ditembakkan. Keamanan yang dibangun oleh pasukan tidak ada artinya ketika melawan domain imitasi dan interferensi spiritual Huo Yuhao. Pakaian di tubuh Long Xiaoyao telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sisik naga hitam yang terbakar di tubuhnya. Di sisi lain, tubuh Ye Shishui tampak memancarkan aura bercahaya. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi semacam malaikat suci. Namun, tubuhnya agak tembus cahaya. Aura boneka iblis jiwa darah di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya.